kecewanya luar biasa, padahal usahanya baru sampai situ kan gitu, belum mentok gitu. Saya sedih, saya menangis, saya pokoknya intinya itu menggerutu, setiap hari itu menggerutu, ini kenapa seperti ini gitu kan. Dan saya juga ada PCOS, jadi memang idealnya dilakukan IVF. Apa salah saya sampai saya itu seperti ini gitu, maksudnya saya juga melakukan, saya menutup aurat, saya sholat, saya puasa, tapi seperti ini yang saya dapat. Mbak kan menikah tahun 2012 ya, dan setelah itu kan ayah kesehatan yang memburuk. Iya. Ada nggak sih sebelum beliau akhirnya mendahului Mbak gitu ya, dan kakak Mbak sudah punya baby dua, kemudian juga adik baru aja punya Jadi anak akan ya gitu ya. Tapi ada pesan-pesan mungkin yang diberikan oleh ayah gitu. Mungkin seorang ayah tuh melihat anak perempuan ketika dia bersedih karena harapan cita-citanya itu belum direalisasikan oleh sesuatu yang tidak bisa dikendalikan kan. Ya maunya atau Iya takdir benar. Allah kan nggak bisa dikendalikan meskipun kita udah usaha gitu. Ada nggak pesan-pesan terakhir untuk menguatkan Mbak dan suami? Kalau bapak itu memang kan semenjak sakit ya Mbak, itu diajak komunikasi agak susah, apalagi setelah kakak saya meninggal itu semakin drop gitu. Kalau bapak itu nggak pernah sih ngomong masalah keturunan gitu ke saya, tapi paling ngomong pasti gimana dok kabarnya, rukun kan sama suaminya, pokoknya intinya saya disuruh rukun sama suami saya disuruh manut sama suami saya, nggak neko-neko lah intinya kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah keturunan ini bapak nggak pernah ngobrol apa-apa sih Mbak, tapi kalau harus rukun sama suami harus manut, iya selalu selalu bilang itu. Dan itu bagian dari satu kesulitan kerukunan dengan istilahnya membangun sakinah mawaddah warahmah itu Iya. adalah bagian yang penting untuk mendapatkan dzurriyyah gitu, mendapatkan keturunan kan gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau ibu gimana Mbak? Oh ya, mungkin ibu itu mau ngobrol masalah keturunan ke saya juga mungkin agak sungkan atau takut gitu. Cuman ya sering lah mengingatkan, Dok, kamu tahun ini berapa ya umurnya? Itu care-nya ibu, karena mungkin ibu juga mungkin kalau mau memulai takut saya Ya, tersinggung atau takut saya marah gitu kan, Mbak. Jadi pasti dimulai dengan itu dulu. Dok, kamu tahun ini berapa ya umurnya? itu karena itu pertanyaan yang sama yang diajukan oleh ibu saya kepada saya Mbak. Iya, Ya, iya. jadi kalau ayah tuh emang kadang mungkin namanya juga laki-laki itu tuh nggak terlalu berpikir ya. Yang penting itu tadi solid, mawaddah, warahmah gitu, sakinah mawaddah. Tapi kalau seorang ibu itu dan apalagi tahu ya yang udah disahkan anaknya itu kayak apa, itu selalu nanya loh. Bahkan nanyanya, oh kamu udah mens belum gitu. Ya, jadi, selain usia ya, usia ini kamu udah berapa ya tahun ini ya. Tapi tadi benar Iya. loh, apa yang disampaikan ibu itu bertanya itu adalah concern yang mungkin paling dalam ya. Aduh, Pak Fikri harus dikaruniai. Paling enggak dalam satu fase kehidupan kita udah mencoba yang terbaik gitu ya. Tapi kalau isu dana ya, kalau ngelihat Mbak Fitri itu jalan-jalan kemana-mana, kita kan ke Eropa, jalan-jalan ke Jepang dan sebagainya. Itu Nggak Mbak, ada. itu yang saya bilang tadi, saya sudah dalam fase nyaman gitu. Oh, Maksudnya oh, saya pergi kemana-mana kan oh. nggak ada yang di rumah yang perlu saya urus gitu kan. Cuman hanya suami kan. Nah ya itu yang saya takutkan. Kenyamanan ini nggak harus berlanjut-lanjut gitu sampai nanti saya akhirnya menyesal gitu kan. Jadi harus saya cut gitu. Mau nggak mau harus
harus diputus yang seperti ini gitu, yang takut terus yang semaunya sendiri gitu, nyaman pergi ke sana ke sini tanpa harus ada yang dipikirin. Nah ini yang harus berhenti gitu pada satu titik Iya, gitu. betul. Jadi isu dana sebetulnya untuk ikut bayi tabung bukan masalah, tapi tadi isu ketakutan dan ternyata bukan dari eksternal ya, bukan pressure atau apa, tapi internal sendiri yang harus Iya. dilakukan gitu ya. Mm-mm. Tapi pernah nggak sih Mbak kayak ngobrol sama suami gitu kan? Karena suami kan pasti ya namanya laki-laki ya Mbak ya. Mm-mm. Eh, kan ada semacam keinginan ya, namanya laki-laki itu kan punya keinginan untuk meneruskan keturunan gitu kan, itu udah kayak Mm-mm. embedded ya, udah fitrahnya lah, perempuan fitrahnya itu pengen punya anak itu, meskipun Mm-mm. secercah sedikit pun ada orang mengatakan saya child free bla bla bla, tapi sebetulnya sebesar butir zarroh di dalam hatinya itu fitrahnya itu nggak bisa hilang, pengen punya anak. Iya. Begitu juga dengan laki-laki. Nah, pernah nggak ngobrol pilot talk gitu sama suami, kalau andai kata suatu saat memang ya keadaannya memang berdua hidupnya sepanjang for the rest of your life gitu. Hmm. Iya, pernah pada satu, ya namanya orang overthinking kan pasti pikirannya kemana-mana ya Mbak. Jadi saya pernah ngobrol sama dia gitu, gimana kalau memang kita sudah mencoba semuanya sampai tertinggi ya IVF gitu, dan saya tetap tidak bisa memberikan keturunan, saya tetap tidak berhasil gitu, kami tetap tidak berhasil. Jawaban dia itu kayak, suami saya tuh orangnya sangat santai gitu. Ya, ya sudah gitu. Itu berarti di luar kemampuan kita karena memang ada hal-hal yang memang kita tidak bisa apa ya atur gitu. Itu di luar kemampuan kita. Jadi mau digimanain gitu. Kita mau mencoba beberapa kali, kalau memang bukan rezeki kita, mau digimanain lagi. Dia udah pada tahap itu juga sih Mbak dia. Kemudian ya kalau memang harus mengadopsi anak gitu, maaf, ya nggak apa-apa diadopsi aja karena masih banyak banget anak-anak di luar sana yang memang nggak beruntung gitu. Mungkin itu jalan kita untuk membantu mereka. Itu sih yang ada di pikiran suami saya waktu menanggapi overthinking saya yang berlebihan saat itu, seperti itu. Luar biasa mulianya ya cara berpikirnya ya, karena tidak banyak orang yang mungkin salah satu karunia atau anugerah Mbak terbesar adalah suami yang santai Iya, ya. iya, yang iya. Ya apa kalau ikut overthinking nanti stres dua-duanya. Mbak Fitri itu setelah acara ini gitu, terinspirasi nggak untuk kemudian menghilangkan segala macam overthinking tadi, ketakutan-ketakutan, dan dihadapi apapun yang terjadi? Tentu saja ya Mbak, semakin kuat ya, karena sebelum sebelum acara ini kan saya kayak udah ini harus stop nih, dan alhamdulillah Mbak Hanum telepon saya mau nggak join di podcast gitu, dan ternyata apa namanya topiknya seperti ini, jadi saya kayak semakin ya udahlah, ini semakin kayak yakin aja kalau semua ini harus berakhir gitu, yang ketakutan kenyamanan akan hidup berdua saja itu harus kayak berakhir gitu. Jadi semakin apa ya Mbak, semangat lagi lah untuk berusaha gitu, berusaha untuk program hamil ini. Kan ada tuh orang, kamu jangan terpikir atau terfokus untuk pengen punya anak gitu. Mm-mm. Sebetulnya apa sih tujuan punya anak gitu, selain untuk tentu saja meneruskan keturunan gitu, dan Mm-mm. bagian dari juga ibadah gitu. Pernah nggak berpikir bahwa kita getting old ya Mbak ya, kita insya Allah Mm-mm. kalau diberi waktu panjang dan Ini usia amin, yang amin. berlebih gitu kan, kita getting Mm-mm. old, dan semakin Mm. tua tuh kita butuh orang yang mungkin diajak ngobrol, mendampingi Iya kita betul. gitu. Dan Mm-mm. itu bukan, nggak mungkin tetangga kita, nggak mungkin juga adik kakak kita, tapi anak kita. Mm-mm. Pernah nggak terpikir mungkin akan sangat lonely gitu kalau nggak ada anak? Atau saya nggak mau kok menganggap punya anak itu untuk tujuan-tujuan seperti itu gitu. Iya Mbak, saya obrolan saya sama suami juga, kita nggak mau hidup, kami nggak mau hidup dalam kesepian gitu kan. Terus semakin tua bener butuh apa seseorang untuk diajak ngobrol kan gitu, yang akan lebih baik kalau itu darah daging kita sendiri yang diajak ngobrol itu. Jadi ya tetap tetap harus diusahakan supaya kita nanti tuanya juga apa ya, bahagia, tetap bahagia karena ada yang bisa diajak ngobrol gitu loh Mbak, dan itu darah daging kita sendiri bukan orang lain gitu. Ya kayak ibu sekarang misalnya, ibu Mbak Fitri kan juga kemarin minta ditemenin gitu ya untuk pergi ke luar negeri gitu ya, karena Mm-mm. ya Mm-mm. masa mau minta tolong saya, nggak mungkin kan. Dan secercah harapan itu masih tetap bercahaya di hati Mbak Fitri dan suami yang untuk bisa Mm-mm.
bisa berusaha berikhtiar gitu. Dan mumpung sebelum 40 Mbak, kata orang katanya secara medis setelah 40 biasanya berkurang lagi 10% kemungkinan untuk punya baby. Karena kita sudah di penghujung podcast kita, makasih banget nih udah banyak sharing pengalaman. Dan Mbak Hanum. Yang saya garis bawahi tadi adalah bagaimana kita menghilangkan atau punya kiat-kiat sendiri untuk memutus rantai overthinking itu tadi ya, agar tidak takut untuk menghadapi apapun yang terjadi di luar sana, karena kita juga argonya jalan terus nih, jadi harus dijelas gitu kira-kira ya Mbak. Ada nggak pesan untuk para pejuang tangguh, pejuang 2 garis biru di luar sana yang mungkin juga sedang berjuang gitu seperti Mbak Fitri, dan pesan istilahnya inspiring untuk mereka untuk tidak terus patah semangat? Iya, kalau saya kemarin juga baru ngobrol ya sama suami saya, dari saya yang sering menggerutu itu gitu, kenapa sih saya nggak keburu-buru dikasih anak gitu kan. Kemudian suami saya itu pernah bilang ke saya, mungkin karena suami saya juga udah terlalu sering Mbak mendengar saya menggerutu, akhirnya dia nggak tahu lagi harus ngomong apa. Kenapa kamu nggak melihat kami belum diberi keturunan ini sebagai kesempatan untuk apa gitu kan, kesempatan untuk sekarang kamu lihat, kamu bisa belajar berdagang, kamu bisa membantu orang, karena berdagang kan pasti butuh orang sebagai karyawan kita, kamu bisa membantu orang gitu kan dengan kamu berdagang. Kenapa kamu nggak melihat dengan kita belum punya anak ini adalah kesempatan yang diberikan oleh kepada kita untuk kita belajar hal yang baru gitu. Jadi jangan melihat kita belum punya keturunan, kita ada apa-apa nih sama kita, berarti kita dihukum, kita diapa gitu. Jangan melihat seperti itu. Kenapa kita nggak memberikan nggak melihat ini sebagai kesempatan untuk kita itu belajar hal yang baru, sehingga kita nggak perlu melulu memikirkan aduh saya kok nggak hamil, saya nggak hamil, akhirnya bikin kita stres aja gitu, stres, dan itu merugikan diri kita sendiri. Jadi itu sih Mbak yang pengen saya sampaikan untuk semua pejuang 2 garis biru itu, ambil hikmahnya aja. Kalau memang belum dikasih keturunan, ambil kesempatan ini untuk menggali apa yang ada diri kita, apa yang ada di dalam diri kita gitu. Bisa untuk belajar apapun, jadi bisa memberikan keuntungan pada diri kita dan insya Allah pada orang lain juga gitu. Meskipun Mbak juga ingin mengingatkan bahwa jangan terlena ya, ini soalnya waktunya juga balik lagi ke hal yang dulu diimpikan dan diharapkan. Iya, betul. Ya, ini sosok wanita karir hari ini Mbak Fitri Fatmawati yang punya usaha yang sukses, insya Allah nanti juga akan sukses wujudkan impian dan harapannya untuk punya keturunan juga suatu saat. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kekecewaannya berhenti sampai hari ini aja. Amin. Amin. Mulai bisa kemudian berbusana seperti yang dulu. Amin. Makasih banget loh Mbak Fitri Sama-sama Mbak Hanum. Ini pejuang sama-sama yang hampir 13 tahun belum dikaruniai keturunan. Dalam hidupnya ada penggal, kekecewaan, ada protes, namun dia berusaha untuk menyibukkan diri, untuk membuat dirinya lebih berdaya, namun juga kemudian mengingatkan pada kita untuk kembali ke impian dan harapan untuk memiliki keturunan. Karena keturunan itu tentu saja bagian dari doa, salah satu doa yang insya Allah akan terus mengalir kepada diri kita meskipun nanti kita sudah tidak ada di dunia ini. Doa anak yang saleh salihah. Makasih sekali Mbak Fitri atas waktunya hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan ini dan sukses untuk bisnisnya. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.